Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio ID Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, perang Iran dan Israel semakin memanas seiring dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Dan konflik di kawasan Timur Tengah tersebut pun telah meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Demikian pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sekaligus menjawab pertanyaan banyak masyarakat dunia internasional terkait kemungkinan peran negeri Paman Sam dalam perang antara Iran dan Israel. Keterlibatan Amerika dalam perang Iran-Israel dengan penyerang fasilitas nuklir Iran sontak meningkatkan kekhawatiran akan semakin meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. Eskalasi perang Iran dan Israel yang dibantu Amerika Serikat ini pun turut menambah tekanan terhadap kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Dan salah satu dampak dari dinamika kondisi global terkait dengan volatilitas mata uang dunia termasuk rupiah. Di mana dalam sepekan terakhir mata uang Garuda berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia tercatat mulai mengalami tren depresiasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 20 Juni 2025 berada di level Rp16.399, melemah dibandingkan hari sebelumnya yaitu Rp16.378. Lantas apakah pelemahan rupiah akan semakin berlanjut dan sejauh mana dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional? Simak ulasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, berikutnya kita cermati dari sisi pergerakan nilai tukar rupiah di sepanjang pekan kemarin, seperti yang bisa juga Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ya data per 20 Juni untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah di Rp16.399 dan kita lihat trennya dari tanggal 5 Juni sampai dengan 20 Juni ya cenderung mengalami depresiasi atau pelemahan. Itu dia beberapa data terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita menjaga rupiah di tengah tekanan perang Iran dan Israel, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Halo Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo. Halo Pak Sarman, apa kabar Pak? Salam sehat dan semangat. Baik, salam sehat juga Pak Sarman. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Joshua, review Anda terkait dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang saat ini seiring ya dengan keterlibatan Amerika Serikat akhirnya ini dalam perang Iran dan Israel. Silakan, Pak. Iya, memang ini seperti yang di luar perkiraan ya, di mana baseline skenario kami sebetulnya bahwa Amerika tidak ikut campur ya dalam perang Iran dan Israel, namun pada kenyataannya di akhir pekan lalu Amerika Serikat menyerang Iran dan sehingga memang tentunya ini dinamika geopolitik dan geoekonomi global ini menjadi ketidakpastian kembali meningkat ya, dan itu juga kalau kita melihat secara langsung ya pada pembukaan perdagangan hari ini, misalkan
harga minyak Brent ini meningkat ya ke $78 per barel. Lalu juga diikuti juga dengan penguatan dari dolar Amerika Serikat, ya, dolar indeks kembali menguat lagi terhadap mata uang utama dan implikasinya adalah berimplikasi juga kepada mata uang Asia termasuk rupiah. Pada pembukaan perdagangan hari ini pun juga rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat dan mendekati level 16.500 ya setelah sebelumnya cukup mengalami sekalipun memang di awal perang Iran Israel tersebut terdapat tekanan, tapi tekanannya masih bisa terkendali ya. Namun dengan adanya keikutsertaan Amerika Serikat dalam perang Israel dan Iran tersebut, ini memberikan kondisinya makin memburuk ya. Dan kalau kita mengikuti juga dari pihak Iran kemarin bahwa ada kemungkinan untuk Selat Hormuz itu akan ditutup ya, sehingga ini tentunya memberikan ketidakpastian global lagi karena Selat Hormuz itu merupakan lalu lintas perdagangan ataupun pengiriman dari minyak mentah dari Timur Tengah ke berbagai negara di seluruh dunia, sehingga ini tentunya memberikan akan memiliki dampak langsung ya kepada potensi kenaikan harga minyak mentah global yang ujung-ujungnya ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia ya, karena ekonomi Indonesia sejak 2004 kita sudah menjadi net oil importer gitu ya, sehingga tentunya dengan adanya kenaikan harga minyak mentah tersebut ini akan bisa berpengaruh juga kepada peningkatan dari sisi kenaikan impor migas dan juga dari sisi belanja subsidi energi yang akan cenderung membengkak gitu ya, sehingga itu akan ada pelebaran twin deficit ya dengan adanya kenaikan harga minyak mentah. Dan di sisi pasar keuangannya tentu dengan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah tentunya sudah kita lihat bersama pagi ini IHSG pun juga terkoreksi ya. IHSG terkoreksi hampir sekitar 1% ataupun 80 poin, namun tentunya ini memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia juga dengan adanya memanasnya geopolitik di Timur Tengah. Baik, cukup luas nampaknya begitu ya dampak yang dirasakan oleh perekonomian global termasuk Indonesia dengan semakin meningkatnya kita lihat perang Iran dan Israel begitu dengan keterlibatan Amerika Serikat di sana. Dari kacamata Apindo sendiri bagaimana Pak Sarman Dunia Usaha melihat semakin tingginya begitu ya konflik geopolitik dan geoekonomi global saat ini? Ya, tentu kita dari pelaku usaha ya pasti rasa was-was itu udah makin tinggi ya, karena kita tahu bahwa geopolitik ini juga sebenarnya kan masih berlangsung ya. Rusia Ukraina belum selesai, Israel Hamas belum selesai. Sekarang ada lagi tambahan lagi Israel dengan Iran dan melebar lagi keterlibatan Amerika. Nah, tentu saya rasa bukan hanya kita ya, hampir seluruh dunia juga pasti mengalami hal yang sama, was-was ya. Apalagi kita dari pelaku usaha, tentu yang kita waspadai adalah dampak terhadap harga BBM. Karena kita tahu kan bahwa kita per hari itu Indonesia membutuhkan hampir 1,1 juta per barel. Sedangkan kebutuhan yang bisa disuplai oleh kilang-kilang minyak kita itu hanya sekitar 700.000. Artinya kita masih ketergantungan sekitar 500.000 barel per hari dalam hal ini. Nah, kalau sampai terganggu suplai ini, tentu dampaknya kan sangat luas. Ya kan, pertama otomatis kan nanti juga mau tidak mau pemerintah juga harus menambah subsidi biaya dari APBN. Yang kedua juga nantinya dampaknya juga adalah terhadap industri. Mau tidak mau kan kalau BBM naik akan mempengaruhi terhadap biaya produksi. Biaya produksi naik itu akan mempengaruhi terhadap harga-harga pasaran. Harga pasaran naik tentu akan merambat terhadap daya beli masyarakat. Jadi panjang ini ceritanya nih dalam hal ini. Nah, itu baru tekanan dari situ. Belum lagi dari tekanan daripada logistik dalam hal ini. Ya, industri kita masih banyak tergantung bahan baku dari luar. Katakanlah seperti gandum, kedelai, beras, pupuk dan lain-lain, kita masih impor. Itu kalau sampai misalnya juga terganggu, ya itu juga akan sangat-sangat menekan biaya daripada industri kita. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah kita hadapi. Ini kita berharap memang ya kolaborasi pemerintah dunia usaha itu harus semakin kuat dan pemerintah sudah harus melakukan mitigasi-mitigasi plan A, plan B, plan C misalnya sehingga
ya kita sangat berharap bagaimana dengan kekuatan ekonomi kita minimal kita bisa meminimalisir ya daripada tekanan daripada geopolitik ini. Ya apalagi kita kan sudah dicanangkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 5 tahun ke depan 8%. Sedangkan tahun ini kita lihat juga di kuartal pertama kita baru 4,87%. Nah, ini kan tantangan dalam negeri kita juga masih besar, tentu ada eksternal lagi. Nah, ini Ya. menjadi salah satu yang harus kita hadapi dengan semangat kolaborasi begitu. Itu dia. Lantas bagaimana kalau kita menyikapi dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini? Apakah ini juga perlu ada strategi khusus atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua, Pak Sarman. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonomi PT Bank Permata Tbk, dan juga Bapak Sarman Simanjorang, beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo. Nah, kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan dari sisi pelaku usaha, pengusaha begitu ya, bisa dikatakan sudah cukup was-was nih Pak Joshua. Lantas, bagaimana dengan fluktuasi dari nilai tukar rupiah kita juga yang semakin melemah? Apakah level-level saat ini sebenarnya juga sudah memberikan tekanan atau masih dalam level range yang sudah ya diantisipasi lah ataupun dimitigasi oleh dunia usaha kita di sepanjang tahun 2025 ini, Pak Joshua? Ya, memang kalau kita lihat tahun ini sangat dipengaruhi ataupun didominasi oleh ketidakpastian global ya. Pertama kita tahu juga di bulan April yang lalu juga ada terkait dengan perang dagang ya, terkait dengan resiprokal tarif yang dikenakan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Ini pun juga kemarin waktu itu sempat di bulan April memberikan tekanan ya kepada nilai tukar rupiah. Meskipun memang di bulan Mei yang lalu pun juga kita melihat bahwa rupiah kembali mengalami penguatan ya. Dan kembali lagi di bulan Juni ini tekanan kembali meningkat sejalan dengan adanya memanasnya geopolitik di Timur Tengah. Kami tetap melihat bahwa dengan kondisi tadi ya, di mana karena ini tentunya akan sangat pergerakan rupiah ini akan sangat dipengaruhi lagi oleh seberapa skenario di perang Iran Israel ya. Tadi kalau kita melihat skenario awalnya sebenarnya kita melihat bahwa mestinya Amerika tidak masuk dalam perang tersebut sehingga harga minyak mentahnya tetap di bawah $70 per barel sehingga dan juga dari sisi rupiahnya pun juga mestinya bisa berpotensi kembali menguat ya di posisi sebelumnya ya. Namun dengan kondisi saat ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini rupiah mendekati level 16.500 per dolarnya di tengah IHSG juga merosot gitu ya, sehingga kami tetap melihat bahwa jangka pendek memang masih tentunya akan ada sentimen negatif ya dari sisi geopolitik tersebut ya, tapi kita berharap semuanya bahwa keikutsertaan dari Amerika Serikat ini tidak diikuti oleh negara-negara lain ya, ataupun musuhnya Amerika Serikat ataupun sekutunya Amerika Serikat yang mendukung Israel gitu ya, sehingga geopolitik di Timur Tengah ini tidak semakin memanas dan tidak berkepanjangan. Karena kalau kita mengasumsikan tadi kalau kita melihat dampaknya tadi pada ujungnya pasar keuangan dan nilai tukar rupiah, karena kalau tadi harga minyak ini terus berkepanjangan ataupun harga minyak ini terus meningkat ya, karena tadi ada potensi ditutupnya Selat Hormuz di mana ini berkontribusi 20% dari suplai minyak mentah global. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi sensitivitas APBN kita, yakni kalau ada deviasi $1 per barel dari karena asumsi dari APBN itu $82 per barel. Jadi kalau ada deviasi setiap $1 per barel itu akan bisa menambah pendapatan sekitar 3,2 triliun, tapi di sisi lainnya pengeluarannya pun juga naik 10,1 triliun. Jadi net-netnya hampir 7 triliun. Jadi kalau kita bayangkan nanti harga minyak mentahnya ini terus melonjak dan berkepanjangan, ini khawatirnya tadi akan ada peningkatan belanja dari sisi subsidi energi, dan kalau tidak ruang fiskal semakin terbatas, mau nggak mau ini yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Sarman bahwa pemerintah mesti mulai menaikkan harga BBM, dan ini dampaknya akan sangat negatif lagi pada daya beli, dan ini tentunya akan juga mempengaruhi dari sisi persepsi investor khususnya ke emerging country termasuk Indonesia.
Baik, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai depresiasi rupiahnya sendiri, Pak Sarman, ini akankah menekan sektor industri manufaktur di tanah air juga? Mengingatkan bahan baku juga masih banyak yang harus diimpor ataupun didatangkan dari luar negeri nih, Pak Sarman. Iya, jadi kalau kita lihat memang rupiah kita ini kan selalu sangat rentan dengan kalau terjadi perang ya dalam hal ini. Ya. Kita lihat waktu pertama kali perang antara Rusia Ukraina ya bulan Februari yang lalu ya rupiah kita juga melalui mengalami pelemahan di 0,03% ya waktu Israel juga menyerang Hamas juga seperti itu. Nah tentu memang dari pelaku usaha yang saya katakan tadi yang kita khawatirkan ada dua. Yang pertama adalah dampaknya terhadap industri, terutama kita tergantung terhadap industri yang berbahan baku impor dalam hal Oke. ini. Nah, kalau itu terganggu pasti akan naik. Nah, itu satu, itu udah pasti tantangan. Yang kedua, kalau misalnya nilai rupiah kita itu juga semakin tertekan, ya kan, biaya logistik sudah naik, ya mau otomatis juga kan pembayaran juga udah akan naik dalam hal ini. Nah, jadi dua kali kena ini dalam hal ini. Nah, sehingga ini akan sangat-sangat menambah beban daripada operasional manufacturing kalau sampai itu terjadi, ya. Dan tentu ya mau tidak mau mungkin juga nanti logistiknya tersendat, ya kan, atau mungkin lama, atau mungkin bahkan juga tambah stoknya tambah sedikit. Kemudian juga dengan pembayaran rupiah juga yang semakin meningkat. Nah, ini akan menekan kos operasional, dampak-dampaknya itu nanti akan berdampak terhadap harga di pasaran dan daya beli masyarakat kita. Padahal kita tahu bahwa kondisi kita juga saat ini kan juga daya beli masyarakat kita juga kan sedang tidak baik-baik saja. Nah, Yes. ini menjadi salah satu kekhawatiran daripada pelaku usaha. Makanya mungkin juga dengan semangat kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, ya mungkin juga udah perlu diantisipasi, mungkin mencari bahan-bahan baku yang mungkin bisa mengantisipasi dalam hal ini. Sekalipun kita tahu bahwa selama ini kan sudah kontrak ya dengan beberapa negara terhadap seperti misalnya gandum, kedelai, gas, misalnya pupuk dan lain-lain. Memang bukan hal yang mudah untuk mengganti itu, tapi ya ini harus kita ekstra waspadai karena ini nanti juga akan menekan harga-harga di pasaran Ya. dan ujungnya akan mengganggu daripada daya beli masyarakat kita. Oke. Nah, Pak Joshua, lantas bagaimana dengan utang luar negeri yang dimiliki Indonesia begitu? Apakah nantinya juga akan semakin membengkak? Lantas bagaimana juga pelemahan rupiah ini akan menekan pasar surat utang atau obligasi pemerintah maupun korporasi? Tahan dulu jawabannya Pak Joshua, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Masih berbincang terkait dengan volatilitas nilai tukar rupiah terkait dengan semakin memanasnya perang di kawasan Timur Tengah. Nah, Pak Joshua, lantas bagaimana dengan utang luar negeri yang dimiliki Indonesia seiring dengan depresiasi rupiah, kemudian juga dampaknya terkait dengan pasar surat utang atau obligasi pemerintah maupun korporasi di Indonesia nih, Pak? Ya, pertama kalau kita melihat risk premium di pasar surat utang ataupun di pasar obligasi, ini memang menunjukkan tren peningkatan ya. Kalau kita Oke. lihat sepanjang minggu lalu tersebut saja, itu obligasi yield-nya naik kurang lebih sekitar mungkin sekitar ada tren terjadi kenaikan ya. Dan meskipun memang cukup bervariasi, tapi kami meyakini bahwa ini juga sebagai konsekuensi ataupun implikasi dari keikutsertaan dari Amerika Serikat dalam perang Iran dan Israel. Dan di samping itu, meskipun kami tetap melihat bahwa terkait dengan pengelolaan utang luar negeri, ya pemerintah sejauh ini sih masih menunjukkan prinsip kehati-hatian ya dari sisi tingkat rasio utang seluruhan terhadap PDB dan juga utang luar negeri terhadap PDB itu masih dalam level-level ambang batas yang masih aman ya. Oke. Meskipun demikian tentunya pemerintah juga perlu melakukan exercise ya apabila dengan adanya situasi geopolitik yang makin memanas tersebut ya tentunya karena kalau kita lihat memang dari sisi 80% dari total utang luar negeri Indonesia itu memang berdominasi falas ya sehingga memang tentunya ini perlu ada langkah-langkah mitigasi ya dan juga diversifikasi dari sisi upaya untuk menjaga agar dari sisi pengelolaan utang pemerintah ini agar bisa lebih tetap
terjaga ya. Dan karena kalau kita lihat sendiri struktur jatuh tempo utang luar negeri memang kan masih relatif panjang ya. Rata-rata kalau kita melihat tenornya itu sekitar 9 tahunan ya. Jadi artinya ini memberikan fleksibilitas ya bagi pemerintah untuk tidak segera melakukan refinancing di tengah kondisi pasar global yang saat ini tidak sedang bergejolak ya. Dan juga tentunya bagaimana cadangan devisa Indonesia yang sampai dengan pertengahan 2025 ini masih cukup memadai ya, sehingga ini pun juga diharapkan akan bisa memitigasi ya tekanan dari sisi ataupun bisa menjadi buffer untuk Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah triple intervention ya, langkah-langkah stabilisasi rupiah, Oke. sehingga rupiah agar bisa tetap terjaga dan terkendali. Sehingga harapannya sih mudah-mudahan dari sisi pengendalian utang dan juga fiskal kita ini masih terjaga dalam level yang manageable. Oke, nah Pak Sarman, lantas bagaimana dengan langkah Bank Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di tengah eskalasi yang semakin panas juga nih di kawasan Timur Tengah? Ya, memang di tengah tekanan geopolitik saat ini, tentu memang di sini kita butuhkan agar Bank Indonesia fokus melakukan mitigasi dan menjaga agar bagaimana nilai rupiah kita ini tidak semakin melemah dalam hal ini. Termasuk misalnya kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan suku bunga. Karena kita ingin agar stabilitas ekonomi makro akan senantiasa dijaga, baik dari sisi moneter maupun fiskal ya. Jadi dalam hal ini memang koordinasi antara Bank Indonesia dengan institusi terkait, Kementerian Keuangan itu harus intens dalam hal ini. Sehingga kita harapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu yang mampu mengantisipasi. Oke. Ya, karena bagaimanapun kita lihat bahwa pelemahan nilai rupiah kita ini baik kepada pemerintah, baik kepada dunia usaha itu sangat-sangat berdampak luas. Sehingga memang mengenai suku bunga maupun fiskal ya kita sangat-sangat berharap agar Bank Indonesia fokus untuk menjaga agar nilai rupiah kita ini tetap bisa sesuai dengan angka yang diharapkan oleh pemerintah. Oke. Apalagi asumsi APBN kita kan 16.000 ya dalam hal ini. Hari ini juga sudah mencapai 16.500. Nah, ini perlu dijaga supaya ekonomi kita bisa kita jaga di tengah tekanan geopolitik saat ini. Nah Pak Sarman, seiring dengan adanya depresiasi masih adakah kira-kira mungkin sektor usaha yang justru mendapatkan benefit begitu dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah, atau justru akan sama saja mengingat juga pasar ekspor kita sedang terganggu begitu Pak Sarman? Ya, kalau memang nilai rupiah kita ini melemah pada saat tidak perang, menurut hemat saya mungkin ada sektor-sektor tertentu yang diuntungkan ya. Tapi terutama yang orientasi ekspor. Tapi dengan dengan kondisi perang seperti ini, jalur logistiknya juga terganggu. Saya rasa semua juga terkena dalam hal ini, tidak ada. Saya rasa agak sedikit lah ya sektor tertentu yang bisa memanfaatkan momentum ini. Semua saya rasa akan tertekan gitu loh. Baik, nah Pak Joshua, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita? Apakah tren dari depresiasi ini masih akan terus berlanjut? Seiring juga ketidakpastian yang juga kita tidak tahu begitu kapan akan berakhir lagi nih perang di kawasan Timur Tengah ini. Iya, sehingga memang kalau kita lihat dengan keputusan Bank Indonesia di RDG bulan Juni kemarin, minggu lalu itu menetapkan tingkat suku bunganya tetap ya di level 5,5%, tentunya ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan kami tetap melihat ya bahwa secara fundamental supposed to be nilai tukar rupiah masih di range 16.000 16.500 ya, sehingga harapannya kalau di luar range tersebut Bank Indonesia akan terus melakukan triple intervention dan kalau kita melihat tadi, sekalipun memang tadi ada tekanan kepada kepada sektor usaha, tentunya ini juga diharapkan bagaimana sektor usaha melakukan hedging ya ataupun lindung nilai ya. Kita melihat ada cross currency swap ya, ada interest rate swap. Jadi diharapkan dengan adanya kondisi yang ketidakpastian global yang begitu tinggi, sektor swasta pun juga ataupun sektor usaha pun juga melakukan langkah-langkah mitigasi ya dengan melakukan hedging sehingga risiko di pasar keuangan tersebut itu bisa dimitigasi dan sektor usaha pun juga bisa lebih fokus ya kepada risiko bisnis yang memang embedded dengan usahanya, demikian. Baik, itu range 16.000 sampai dengan 16.500 dengan harapan bahwa memang tidak akan melebihi target lagi, mengingat juga ini tekanannya terhadap dunia usaha akan semakin berat, dan juga semoga kita berharap juga bahwa perang tidak akan lebih luas lagi begitu ya Pak Joshua dan juga Pak Sarman. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Joshua, Pak Sarman, terima kasih banyak atas waktu, informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa
Bursa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Joshua Pasarman. Terima kasih. Joshua. Ya. Terima kasih Pak Sarman.